Baik pemirsa, kembali lagi di Sakinah hari ini dan topik kita masih mengenai meraih kemuliaan bersama keluarga di bulan suci Ramadan. Di segmen 1 memang sudah disampaikan oleh Ustadzah bahwasanya luar biasa sekali. Mari kita bersama-sama bersiap. Tadi bahkan bersiapnya tidak hanya menyiapkan hati saja Ustadzah ya, tapi mari kita ajak keluarga anak kita untuk senang menyambut Ramadan dengan membersihkan sekitar kita. Bagaimana kalau kita menyambut tamu yang luar biasa, kan kita juga bisa bersih-bersih ya Ustadzah ya. Nah, ini adalah gambar yang sama ketika kita menyambut Ramadan. Nah, sebelum kita menginjak seperti yang ingin saya tahu bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, berarti peran orang tua memang sangat luar biasa Ustadzah ya dalam memahamkan, memberikan paham kepada anak-anak bahwasanya ini loh bulan saya yang sangat mulia, bulan yang sangat berlipat ganda pahalanya. Jadi jangan kita sia-siakan. Begitu Ustadzah. Iya, betul sekali Mas Yudi. Jadi momen Ramadan ini sekaligus momen yang sangat penting bagi orang tua untuk menanamkan keimanan anak-anak. Jadi keimanan, akidah itu kan pondasi ya, pondasi bagi anak-anak kita. Semua orang tua pengen anak-anaknya itu nanti dia menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang berprestasi, yang sukses dunia sampai akhiratnya. Betul sekali. Nah, momen Ramadan inilah kesempatan orang tua untuk menguatkan keimanan anak-anak, menguatkan keimanan, memberikan pengalaman beramal soleh sebanyak-banyaknya gitu ya, ibadah yang terbaik ya, dan sekaligus meraih pahala terbaik, pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi oleh karena itu orang tua perlu menyampaikan kepada anak-anak apa saja kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini, sehingga mereka bersemangat. Waduh, nanti Ramadan aku kemarin masih punya dosa ini ya, termasuk orang tua ya, dosanya banyak itu ya, semua orang masih punya dosa. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan Allah janjikan untuk dihapus semua dosa-dosa kita kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas dan dengan pengharapan yang besar untuk meraih ridho Allah. Insya Allah kita optimis akan dihapus dosa kita, dan pada saat yang sama juga amal ibadah kita juga akan dilipat gandakan pahalanya gitu ya. Jadi kayak dapat bonus gitu. Betul, ya, dapat bonus yang besar dari Allah ya. Anak-anak kan kalau misalnya nanti dapat bonus besar dari Allah gitu, mungkin mereka juga akan bahagia gitu ya, dapat pahala. Biasanya anak-anak TK, anak SD itu kalau mereka diajak beribadah kemudian dijanjikan insya Allah dapat pahala yang besar dari Allah, itu mereka seneng. Nah, ini momen Ramadan pahalanya dilipat gandakan sampai bahkan 700 kali lipat lebih gitu ya. Itu pasti mereka juga akan bersemangat. Jadi kita ajak mereka, kita tanamkan kebahagiaan itu, bahwa Ramadan ini sesuatu yang menyenangkan. Nanti kita sahur bareng, kita ngabuburit bareng, kita ngaji bareng, ya, betul. Kemudian berbuka, bisa tarawih bersama juga. Iya, tarawih bersama teman-teman juga di masjid di sekitar rumah dan sebagainya. Kemudian juga berbuka, biasanya anak pengen buka apa gitu ya, berburu takjil. Ini sesuatu menciptakan menyenangkan, tapi sekaligus harus ditanamkan bahwa di sini justru prioritas ataupun secara substansi yang kita ingin kuatkan adalah keimanan anak-anak kita, termasuk orang tua juga ya. Kesempatan untuk kita menguatkan keimanan kita, sehingga insya Allah Ramadan kita lebih bermakna, lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Harus yang ya Ustadzah ya, setiap tahun mesti menyesal ya keluar dari Ramadan, aduh kok gini, masih diberi kesempatan apa enggak. Betul. Baik, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ingatan J. Baik, Ustadzah, mungkin tadi yang disampaikan adalah salah satu contoh bagaimana kita memberikan paham kepada anak begitu ya. Nah, sekarang yang saya ingin tahu juga mungkin lebih luas lagi, metode simpel yang seperti apa sih yang bisa kita sampaikan kepada putra-putri kita selain mengajak mungkin sholat bersama, puasa bersama, ngaji bersama, metode apa yang bisa disampaikan secara simpel sehingga anak-anak ini memang menantikan hal-hal seperti ini? Iya, pendidikan anak atau pengasuhan anak itu melihat dari usianya ya. Kalau usia anak kecil gitu, berarti dengan cerita-cerita, dengan langsung diajak, dikasih contoh gitu ya, digambarkan. Mungkin kalau misalnya Ramadan bisa diajak untuk menghias rumah kita dengan hiasan-hiasan yang menarik untuk membuat mereka bahagia dengan Ramadan. Kalau untuk anak-anak SD sudah bisa dilatih untuk mereka mulai puasa, latihan puasa setengah hari, puasa biasanya bahkan anak SD itu kelas 1 sudah bisa diajak, sudah bisa. Kemudian mereka mungkin untuk awal motivasi mereka diberikan hadiah, seperti itu nggak apa-apa karena memang mereka belum wajib ya kalau belum balik, tapi mereka diberi semangat untuk berlatih. Ya.
Nah, untuk anak-anak yang sudah SMP, sudah kelas-kelas atas gitu ya, sudah usia-usia kelas 5, 6 SMP itu ya dengan kita kuatkan dialog kita, dialog diajak difahamkan dengan dialog bahwa Ramadan ini sangat penting. Mereka kan di masa-masa sedang mencari jati diri ya, Betul, mereka betul, sedang betul, betul. masa-masa sering galau dan sebagainya. Maka kita kuatkan kesempatan untuk semakin dekat dengan mereka dengan membersamai mereka dengan diajak dialog, diajak belajar bersama. Mana sih? Yuk kita cari artikel tentang Ramadan dan sebagainya. Dan yang jelas untuk semua anak orang tua itu adalah contoh terbaik, maka orang tuanya yang harus kasih Harus contoh mulai dulu betul ya. menjadi teladan gitu ya, jangan sampai ayo Le ngaji gitu tapi bapak ibunya iya betul sekali, bersemangat untuk sama-sama meraih amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Begitu. Jadi pemirsa, ayah bunda di rumah juga, jadi kalau memang ingin sekali menciptakan suasana yang sangat bahagia di keluarga Anda di bulan suci Ramadan, termasuk putra-putri Anda bisa menikmati bulan Ramadan, beribadah, mengumpulkan pahala juga, ini harus berangkat dari orang tuanya terlebih dahulu. Jadi Ustazah sampaikan dari awal tadi memang bahwasanya orang tua juga harus belajar ya Ustazah ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah sekarang biasanya Ustazah kalau menginjak bulan Ramadan, kalau sudah disampaikan bahwa pahalanya akan berlipat ganda, kadang-kala kita akhirnya sedikit mementingkan ibadah kita ketimbang aktivitas yang lain. Sebenarnya bagaimana sih menyeimbangkan antara ibadah dengan aktivitas yang lain di bulan suci Ramadan? Sebenarnya Ramadan itu bukan berarti kemudian kita berhenti beraktivitas ya. Karena contohnya Rasulullah SAW dahulu dengan para sahabat Rasulullah dulu, Ramadan itu momen-momen justru banyak sekali terjadi peperangan. Bayangkan waktu puasa harus berperang, menguras tenaga. Dan salah satu perang yang sangat istimewa, perang Akbar yang dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin waktu itu adalah perang Badar dan juga Futuh Mekah ya. Nah itu di bulan Ramadan semua. Bayangkan kalau sekarang kita lemes karena ini, aduh malu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, hanya diem aja. Nggak perang, tinggal menikmati aja. Nah, artinya berarti ya tetap jalan, tetap beraktivitas seperti biasanya. Tapi memang kesempatan momen Ramadan ini ada prioritas. Kalau biasanya mungkin ibadah kita ya mungkin nggak terlalu banyak atau biasa aja. Nah bulan Ramadan ini kita istilahnya gaspol gitu ya, gaspol untuk ibadah, tetap berkarya, beraktivitas. Oleh karena itu memang butuh kondisi fisik yang prima, kondisi fisik yang kuat, harus memperhatikan makanan yang sehat, kemudian juga istirahat yang cukup, kemudian perhatikan pola hidup, pola ini. Tetap olahraga juga sebenarnya bisa juga. Puasa dan memang masih boleh ya? Boleh, bisa aja, nggak masalah. Gitu. Kemudian ya itu tetap bisa produktif lah. Jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk tidak produktif. Puasa kan katanya tidur itu berpahala. Ibadah gitu ya. Ya iya sih boleh aja daripada melakukan hal yang maksiat kan ya. Memang termasuk ibadah, tapi kan ada yang lebih bermanfaat, lebih baik, amal yang lebih baik. Mungkin makanya kalau di kantor atau di sekolah gitu ya, kalau saya di sekolah itu biasanya pulang kalau hari-hari biasanya sampai sore, itu maka kalau Ramadan setengah hari karena memang bisa untuk menambah atau memperbanyak amalan-amalan ibadah. Ya. Jadi sebenarnya alasan ketika Ramadan memang kita harus memperbanyak pahala, bukan alasan yang itu ya. Kalau harus meninggalkan aktivitas sehari-harinya, jadi sampaikan juga kalaupun tidur jadi alasan karena ibadah ya jangan sampai masa sekarang tidur nunggu buka puasa aja ya kan. Betul. Nanti malah nggak dapat pahala ya. Dan nah tadi saya ingin sekali meningkatkan kualitas, ingin tahu bagaimana meningkatkan kualitas di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah kita. Kualitas ibadahnya ya. Memang ibarat ini ya, tadi Ramadan itu panen. Artinya ibadah yang kita akan panen, pahala yang kita panen di bulan Ramadan itu harusnya sudah kita siapkan sebelumnya. Sebelumnya betul ya. Makanya para sahabat itu bahkan mempersiapkan Ramadan yaitu 6 bulan sebelumnya. Insya Allah ya, 6 bulan sebelumnya. Nah kita mungkin bulan Rajab kita sudah sering ya, kita kalau di musola-musola atau di masjid pujiannya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan gitu ya.
di bulan Rajab ini sudah persiapan gitu ya, sudah persiapan mungkin di keluarga sudah kayak di spill anak-anak ya, ayo anak-anak persiapan ini sudah nanti 2 gini bulan loh lagi ya, ya. Kemudian kita buat program mungkin. Kalau bulan Ramadan nanti misalnya ya, misalnya untuk bisa apa? Anak-anak bisa full puasa berarti bulan Rajab sudah mulai latihan, berlatih, mungkin Senin Kamis gitu ya. Kemudian di bulan Sya'ban juga ditingkatkan lagi, maka Ramadan ketika masuk hari pertama udah nggak lemes lagi karena udah terbiasa, sehingga ibadah yang lain bisa lebih maksimal. Demikian juga misalnya ngaji tilawah Al-Quran tadarus ya, harapannya nanti Ramadan bisa khatam gitu ya, 1 bulan bisa khatam, 1 hari 1 juz minimal. Nah itu berarti sudah dimulai disiapkan sejak bulan Rajab, sudah mulai misalnya ngajinya sehari-hari hanya 1 halaman misalnya ya, itu bisa ditambah lagi, mulai diperbanyak sampai nanti ketika Ramadan benar-benar kita bisa mengaji misalnya sehari 1 juz, karena 1 ayat 1 huruf aja pahalanya 10 kali lipat di hari-hari biasa. Ketika Ramadan itu berlipat-lipat lebih banyak lagi. Jadi eman sekali kalau bonus dari Allah, pahala-pahala yang banyak ini tidak kita ambil. Jadi kata Rasulullah itu kan gini Mas Yudi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan hari berikutnya, hari akhiratnya, betul. Maka orang cerdas akan melihat peluang Ramadan ini, karena peluang Ramadan ini yang luar biasa, begitu ya, sekali, dosa dihapus, pahala dilipat gandakan. Ini kalau nggak dimaksimalkan gitu kan ya. Makanya orang yang cerdas adalah orang-orang yang mau mengambil kesempatan Ramadan ini dengan maksimal, sehingga dia mendapat posisi insya Allah sebagai muttaqin, orang yang bertakwa, dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya insya Allah. Amin. Dan kita juga tahu Ramadan depan pun kita masih ada juga nggak tahu. Betul. Nggak tahu. Makanya ketika mau mulai masuk Ramadan kayak gini kan, kayak niat kita, ya Allah, sampaikanlah umur kami. Iya, betul sekali. Sayang banget kalau ini harus terlewat. Betul sekali. Dan mungkin semangat mempersiapkannya itu seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir. Nah, itu ya. Gitu. Ramadan terakhir kita, maka kita ya harus hari ini juga, tidak usah. Jangan mengharap nanti, sekarang kita maksimalkan. Betul gitu ya. Sekali, betul. Mudah-mudahan diberi kesempatan ya. Amin. Betul sekali pemirsa. Jadi sayang banget kalau kita harus melewatkan hal bulan yang luar biasa ini hanya dengan bersantai ya Ustazah ya. Betul. Karena kembali kita tahu bahwasanya umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Kalau Ramadan ini kita disampaikan, alhamdulillah. Kita diberikan kesempatan untuk belajar lagi, menimba pahala yang lebih banyak lagi. Betul. Dan yang pasti juga itu tadi kita bisa bersama-sama keluarga untuk mengajaknya bersama-sama untuk beribadah, meraih pahala luar biasa, karena memang tujuannya kita tidak ingin bahagia sendiri tapi bahagia bersama keluarga. Insya Allah, amin. Begitu ya. Nah, nanti di segmen sebenarnya sebelum Isa tanya dulu, kan kalau puasa ini juga agak sering muncul rasa malas Ustaz. Kalau kita sudah awal sudah bagus banget ibadahnya ya, sudah mengajak putra-putri keluarga kita untuk beribadah, tapi saya yakin kok putra-putrinya pasti ada rasa malas di tengah-tengahnya mungkin ya. Nah, ada rasa bosan. Betul. Untuk mempertahankan ini bagaimana Ustaz? Iya, betul. Nah ini kalau biasanya sering itu kan softnya semakin maju gitu ya. Betul. Iya, jangan kan anak-anak ya. Yang orang tua aja softnya semakin maju. Sudah pindah terawihnya bukan di ini tapi di mall. Ya, jadi tantangan memang buat orang tua. Makanya sebelum kalau misalnya kalau yang putranya sudah besar-besar itu kan sudah biasa ya, tapi kalau anak-anak masih kecil-kecil mungkin memang orang tua harus mempersiapkan ini, punya program sepanjang Ramadan itu. Mereka sudah punya antisipasi, nanti pasti ada ketika rewel, tantrum dan sebagainya. Itu memang harus sudah disiapkan. Apa kira-kira yang bisa mereka siapkan untuk orang tua siapkan untuk misalnya antisipasi anaknya lemes, atau ngambek dan sebagainya. Nah, itu memang harus disiapkan. Mungkin bisa ada penyemangat ya, penyemangat, hadiah-hadiah disiapkan dan sebagainya. Oke. Kita break dulu sebentar. Jadi kalau pemirsa pengen tahu persiapan apa yang harus disiapkan ya agar bisa menghadapi putra-putrinya biar malasnya hilang. Di segmen ketiga nanti kita akan bicara ini, dan juga nanti kita akan berdoa bersama di acara kita hari ini ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen ketiga di Sakinah KS TV.